Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan membagikan kisi-kisi uji kompre yang akan kita butuhkan atau kita persiapkan. Kalau di video sebelumnya teman-teman, itu adalah video saya atau tutorial saya cara mempersiapkan bahan-bahannya dengan cepat, kilat, dan tanpa kita menunggu proses melalui bantuan media online. Kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisinya yang harus dipersiapkan teman-teman. Yang pertama yaitu menyiapkan 2 perangkat pembelajaran yang telah disusun saat mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi kita di sini disuruh menyiapkan 2 perangkat pembelajaran yang telah disusun saat mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Suruh milih teman-teman, pilih 2. Jadi antara 3 itu pilih 2 saja, seperti itu. Itu yang kita persiapkan teman-teman. Dengan adanya cara yang cepat di video sebelumnya itu sangat membantu sekali teman-teman. Yang kedua teman-teman adalah mengunggah 2 perangkat pembelajaran melalui sistem LMS dan Google Drive yang telah disiapkan panitia. Jadi kita dari 2 drive itu, dari 2 perangkat yang kita pilih itu akan kita unggah teman-teman. Jadi di video sebelumnya ketika kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat kita berupa PDF dengan cepat, itu caranya dengan komputer kita, dengan laptop kita. Nah, di sini yang dibutuhkan berupa PDF ini. Yang ketiga, menyiapkan presentasi perangkat pembelajaran. Nah, di sini teman-teman. Jadi hasil PPT kita, perangkat kita yang sudah kita convert dengan cepat di video saya sebelumnya itu, nah di sini dipresentasikan, maka harus berupa PPT, presentasikan kepada dosen-dosen kita yang akan menguji kita teman-teman. Yang keempat, melaksanakan presentasi 2 perangkat pembelajaran yang dipilih. Nah, ini melaksanakan presentasi untuk 2 perangkat yang kita pilih teman-teman. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab dari 2 penguji. 2 penguji itu akan tanya jawab dengan kita. Namanya perangkat kita itu kita yang buat sendiri, insya Allah ini bisa menjalaninya di 2 penguji kita. Kemudian ke dosen-dosen kita maksudnya. Kemudian yang keenam, seluruh aktivitas ujian selama 50 menit per mahasiswa. Jadi kita Google Meet-nya kemungkinan hanya bertiga ini teman-teman. Seluruh aktivitas 50 menit per mahasiswa. Kemudian yang ketujuh, setiap mahasiswa hanya 1 hari dan hanya ujian 50 menit. Ini setiap mahasiswa hanya 1 hari. Diganti dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain teman-teman. Kemudian yang ke-8 adalah mahasiswa mengikuti jadwal yang telah disusun oleh panitia. Yang 9, mahasiswa memasuki ruang Zoom meeting 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kita hanya bertiga teman-teman, tidak rame seperti kemarin-kemarin. Kalau melakukan perkuliahan itu kan ada sekian orang, di sini hanya bertiga, 2 orang dosen dan 3 orang dosen itu yang akan menguji kita teman-teman. Maka dari itu persiapkan perangkatnya sesuai dengan video tutorial saya sebelumnya teman-teman. Nah, nih untuk ini biar kita tidak kebingungan nanti kalau sudah disiapkan dalam bentuk PPT, apa yang diminta dosen tinggal share screen. Nah, sekarang teman-teman saya akan membagikan ini kisi-kisi uji komprehensif PPG dalam jabatan 2021 yang akan kita lalui dalam uji kompre teman-teman. Nah, yang pertama yaitu CPL,
Kemudian indikator uji komprehensif, ini indikatornya ya. Kemudian rambu-rambu untuk penguji, ini rambu-rambunya untuk penguji kita. Jadi ya sudah diberi rambu-rambu agar tidak di luar rambu-rambu ini, maksudnya di luar jangkauan seperti itu. Ini untuk dosen kita. Kemudian indikator yang pertama untuk CPL-nya ya teman-teman, CPL 1 yaitu mampu menyampaikan ide atau gagasan jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan, tulis dengan jelas, tegas dan meyakinkan. Jadi kita di sini akan diuji apakah kita akan mampu menyampaikan ide atau gagasan jawaban terhadap pertanyaan penguji. Tentunya dengan jelas, tegas dan harus meyakinkan teman-teman. Tidak boleh ragu. Kita ambil dari sini, kita ini Pak, seperti itu jawabannya. Jadi harus tegas dan disertai dengan bukti. Sedangkan untuk penguji sendiri teman-teman, mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Lah ini diamati kita teman-teman. Nah, apakah kita kebingungan? Nah, kalau kebingungan ini dapat dari mana, kan seperti itu teman-teman maksudnya. Jadi kalau kita menjawabnya dengan jelas, tegas dan sangat meyakinkan, maka tim penguji kita atau dari dosen-dosen kita itu akan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian untuk CP2-nya teman-teman, ini mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi kita dituntut mampu menjelaskan indikator capaian teman-teman, indikator capaian yang di RPP. Nah, untuk mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi, hot maksudnya ini. Harus kita bisa menjelaskannya teman-teman. Sedangkan untuk penguji sendiri teman-teman, ini adalah memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Ini memberi pertanyaan di sini untuk mengklarifikasikan indikator yang ditulis oleh kita teman-teman. Kemudian untuk CP3-nya yaitu capaian pelajarannya CP3, mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance materials secara bermakna. Jadi kita dituntut untuk menjelaskan materi ajar di RPP kita teman-teman. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar ini yang akan kita ampu. Jadi cara menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar kita. Kemudian untuk penguji sendiri pada CP3 ini adalah teman-teman, penguji menggali penguasaan materi mahasiswa termasuk advance materials atau memberikan soal pengembangan. Di sini akan diuji kita di materi ajar kita teman-teman. Makanya harus dipersiapkan, kita ngambil dari buku ini, dari sumber internet gitu teman-teman. Di materi ajar kita taruh sumber medianya atau sumber bukunya. Jadi tinggal copy kemudian pastekan kalau ngambil di internet teman-teman. Nah, aman kita di CP3 ini. Kemudian untuk CP4-nya yang pertama adalah mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Ini teori belajarnya yang akan kita jelaskan teman-teman. Dan pembelajaran melandasi rancangan perangkat pembelajarannya. Jadi teorinya kita di sini akan menjelaskan. Untuk penguji sendiri rambu-rambunya, penguji menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Akan digali kita teman-teman. Makanya harus menguasai perangkat-perangkat yang telah kita pilih 2 tadi. Kemudian untuk CP5 teman-teman, ini mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif. Nah, yang kreatif kira-kira yang mana? Kemudian inovatif dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi.
Di sini kita akan menyajikan berupa PPT kita yang ada video-video kreatifnya. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi kita di sini akan menerapkan cuplikan beberapa pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP yang memanfaatkan teknologi seperti itu. Hanya sebagian-sebagian saja, tapi kita tidak boleh kebingungan di sini. Harus ngambil di sintak-sintak kita yang kita buat itu yang menggunakan tipek. Nah, itu tipek-tipek itu di sini teman-teman di CP5 ini. Kemudian untuk penguji sendiri meminta mahasiswa mempraktekkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital selama 10 menit ini. Nah, makanya harus dipersiapkan PPT kita ini, cuplikan-cuplikannya dalam RPP kita itu di sintak-sintaknya. Ini Bapak, ini Ibu, seperti itu yang menggunakan tipek, ini sudah teknologi. Kemudian untuk CP6-nya teman-teman, yang ke-6-nya itu mampu menjelaskan rancangan atau instrumen penilaian di RPP, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini instrumen kita itu, instrumen penilaian teman-teman, itu harus kita jelaskan di sana mengenai penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kan ada di instrumen kita itu teman-teman, yaitu yang akan kita siapkan dan kita jelaskan seperti itu. Misalnya ini skor perolehannya 5. Kenapa 5? Karena ini soalnya sangat hot dan terdiri dari beberapa jawaban. Misalnya ada 5 jawaban, maka dikasih skor 5 seperti itu. Nanti skor maksimalnya berubah seperti itu teman-teman, yang akan kita persiapkan atau kita sajikan kepada dosen penguji kita. Sementara untuk rambu-rambu dosen atau rambu-rambu penguji, yaitu mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Sedangkan untuk CP7-nya teman-teman, yaitu pertama kita harus memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Ini pertama di diri kita ini, memiliki rencana apa yang harus kita perbaiki, kemudian langkah apa selanjutnya yang harus kita persiapkan, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Nah, ini, dan kita setelah merefleksi diri kita sendiri, kita ini akan mampu menghasilkan atau memanfaatkan hasil penelitian dalam RPP kita untuk menyusunnya kembali menjadi rancangan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk rambu-rambu penguji ini, penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dengan penelitian atau informasi baru, seperti itu. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti ke tim penguji. Kita bisa merencanakan refleksi diri atau tidak teman-teman, atau kita mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Ini maksudnya seperti itu. Dalam menyusun RPP kita itu memanfaatkan dunia digital, internet, atau apa seperti itu teman-teman. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian informasi-informasi baru di abad 21 atau era 4.0 ini teman-teman, semuanya sudah serba digital. Jadi kita terapkan dalam rancangan pembelajaran kita. Nah, insya Allah tim penguji itu akan mengangkat jempolnya ketika rancangan pembelajaran kita dibubuhi oleh model tipek atau pendekatan tipek atau teknologi yang baru, kita ambil dari internet atau apa yang baru seperti itu, teknologi dan inovasi-inovasi yang baru seperti itu maksudnya teman-teman. Insya Allah kita akan lulus dengan nilai sempurna apabila sudah
mempersiapkan kisi-kisi uji kompre ini teman-teman. Nah, selamat mempersiapkan teman-teman. Kita tetap seperti biasa berjuang bersama, lulus bersama. Jangan lupa like, comment, and share-kan ini ke teman-teman yang lain agar kita lulus bersama dalam uji kompre PPG Daljab 2021 ini. Salam PPG Daljab 2021, lulus bersama adalah kunci sukses kita teman-teman. Sampai di sini dulu. Tunggu video-video atau trik-trik selanjutnya di channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.